Halo guys, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Hari ini kita lagi berada dalam kondisi yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Biasanya kan kita di tour, di Frugal, bahas-bahas tentang kopi. Nah, hari ini nih kalau great people lihat, apalagi great people yang di Bandung pasti, ini ada di mana? Nah, sekarang kita lagi ada di PVJ. Ngapain sih tim Frugal di PVJ? Ngapain sih? Gue juga nggak tahu. Nggak. Jadi ceritanya, kita lagi ikut bazar yang namanya Poppins. Nah, Poppins ini setiap tahun selalu diadakan di Bandung dan lokasinya selalu ada di PVJ. Nah, tahun ini kita berkesempatan untuk ikut bazar Poppins. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada tulisannya Poppins, temanya hari ini Shanghai. Ini acaranya dari tanggal 17 sampai tanggal 19. Kenapa Shanghai? Mungkin gara-gara kita lagi mau tahun baru Imlek dan dibuatlah mungkin temanya Shanghai. Nah, terus alasannya lagi kenapa kita akhirnya ikut bazar, karena terakhir kemarin kan kita udah ikut tuh di Jakawik, Jakarta Coffee Week. Terus tuh ternyata kita masih ada meja-meja booth tuh kayak nggak kepake gitu, dan emang meja boothnya harus diperuntukkan untuk bazar. Dan karena kita belum pernah ikut bazar lokal di Bandung, akhirnya kita coba-coba deh ikutan bazar lokal di Bandung, dan akhirnya kita ikut Poppins. Nah, sekarang gue mau ajak great people, teman-teman, buat ngeliat keseruan kita di bazar di Poppins. Ayo ikut gue jalan. Nah, jadi kalau great people lihat di sini ada banyak meja-meja, dan ini adalah meja-meja yang digunakan kalau para pengunjung atau konsumen yang mampir ke PVJ, terutama ke Poppins, buat makan. Jadi bisa dilihat di sini orang-orang pada makan semua di meja-meja ini. Sempit guys. Nah, jadi orang-orang pada makan-makan di sini. Nah, terus makin deket, great people bisa ngelihat ini makin rame, dan di sini adalah bazar kita. Jadi kita udah nyampe di bazarnya Poppins. Jadi di sini ada F&B, ada makanan, ada minuman, ada macam-macam. Nah, gue pengen ajak kita jalan ke booth Frugal. Let's go guys. Nah, lihat guys, ada siapa guys? Ada Miftah dan ada Bila lagi jaga booth. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Jadi guys, inilah booth kita Frugal. Nah, kalau great people lihat, memang booth kita nggak segede pas Jakarta Coffee Week. Jadi ini ukurannya 2x2, ada satu meja depan, ada satu meja belakang. Dan kalau great people lihat, kita ada beberapa item yang kita jual. Pertama adalah es kopi susu. Jadi memang kita di Frugal ada jual beberapa varian es kopi susu. Kayak ada butterscotch, cheesecake, maple, dan cheesecake lagi. Dan ada gula aren. Kita ada jual 2 jenis cold brew. Yang pertama, watermelon smash, base cold brew menjadi dari watermelon. Yang satu lagi Splash Brother itu pakai lemon. Nah, terus kita ada promo-promo nih, Galaxy Coffee promo, bla 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 bla. Terus di sini kita ada jual drip bag. Terus kita ada jual untuk Vietnam drip, ada Robusta. Kemudian kita juga ada ngejual filter. Di sini kita bawa equipment, kita ada bawa grinder. Terus kita ada bawa batch brew. Batch brew kita ngebuat batch brew setiap harinya. Kemudian kita jual lagi es kopi susu. Nah, pertanyaannya, ya apa sih tujuan Frugal ngikutin Poppins? Nah, sebenarnya lebih ke apa ya? Kita pengen memperkenalkan produk es kopi susunya Frugal ke masyarakat Bandung, karena memang kita kan terkenalnya dengan filter manual brew atau espresso. Nah, untuk di pasar Bandung sendiri kita pengen mulai mencoba ngasih tahu masyarakat Bandung kalau kita juga ada jual es kopi susu loh gitu. Jadi kita nggak anti es kopi susu, dan kita pengen ya paling nggak masyarakat Bandung bisa coba es kopi susu kita. Nah, terus yang menariknya adalah awalnya kan kita pikir pasar yang akan datang sini adalah pasar yang pasti beli es kopi susu. Ternyata pasarnya cukup menarik. Satu hari anak-anak tim kita bisa ngejual filter atau manual brew itu sekitar puluhan cup. Hari pertama kayak 20 cup, terus bisa 30 cup. Berarti ada tren pasar di mana ada orang-orang yang juga memang mengkonsumsi filter atau manual brew. Nah, ini sangat menarik. Kenapa bisa terjadi, gue juga nggak tahu. Tapi ya hal ini sangat menyenangkan untuk kita, karena akhirnya ya kita bisa nyeduh juga buat para pelanggan yang datang ke sini. Jadi ya pasarnya cukup lebar, nggak cuma es kopi susu, tapi juga ada filter coffee, which is oke. Yang paling seru adalah ketika kita 3 hari ikut bazar, kita ketemu bestie baru. Contoh nih, geng bestie kita nih. Ini bestie kita, Burnt Cheese. Ini mereknya Fleur & Bites. Karena sebelah kiri kita ada Fleur & Bites, nah mereka tuh jualan Burnt Cheese. Nah, kita pengen ngobrol sama Steffi, owner dari Burnt Cheese. Halo Steffi. Halo. Oke, bye-bye. Udah. Ya. Nih, Steffi kan jualannya Burnt Cheese. Steffi jualan Burnt Cheese jualnya udah dari kapan sih? Kita Burnt Cheese nih menunya baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Tapi kalau Fleur & Bites-nya udah dari 2020. Oke. Jadi sejarahnya bisa kerjain Fleur & Bites tuh awal mulanya gara-gara apa? Sebenarnya sih aku memang dari dulu seneng kan baking. Jadi dari SMP tuh sebenarnya udah ngajarin anak SD buat baking di sekolah gitu. Kayak freelance gitu. Nah, terus
Tapi kan kuliahnya juga sebenarnya bukan pastry kan, aku Oke. masuk bisnis. Aha. Tapi memang seneng kalau tiap, kan dulu kuliahnya di Prasmo tuh di Jakarta. Jadi tapi tiap pulang tuh aku suka bikin gitu. Terus udah gitu kerja juga, sempet kerja. Terus juga jadi nggak kepikiran lah bakal bakery lagi gitu atau Oke. punya bakery. Tapi aku tuh waktu itu kan COVID kan jadi WFH tuh, jadinya aku full di Bandung kan. Nah pas di Bandung itu aku jadinya mulai banyak Ya, waktu ya, buat ya. bikin, dan kebetulan tuh Ya. aku tuh lumayan picky ya soal Ah. cake, karena aku tuh suka cake Ah. banget tapi nggak suka terlalu manis I gitu. see, I see. Which semua tuh kalau kita makan cake tuh pasti manis I gitu. see. Jadi I aku see. sebenarnya tadinya buat konsumsi sendiri aja gitu. Terus kira-kira Sun bakal ada cheesecake atau kue yang berhubungan dengan kopi nggak? Ada dong. Ada ya? Ya Nanti udah. kita diskusikan habis ini. Tapi kasih tahu great people dong. Boleh. Jualannya apa aja? Jadi ini di sini kita ada yang signature-nya itu ada melted brownie burnt cheesecake. Ini ada yang original. Jadi kalau Oke. misalnya nggak terlalu suka yang coklat-coklat bisa ambil yang full cheese. Tapi kalau misalnya suka yang ada melted brownie-nya bisa ambil yang ini gitu. Oke. Ada blueberry cheese crumb juga tapi udah sold out sih Oke. yang ini. Iya, Kayak buat gua gitu. blueberry cheese crumb enak banget. Kemarin gua makan. Jadi dia pie sebenarnya, tapi Oke. dia ada melted cheese-nya I sama see. dia ada blueberry-nya juga gitu. Oke. Di atasnya di crumblein cheese gitu. Jadi Oke. pas sih gitu. Jadi kalau great people atau konsumennya Fugol mau beli yang di Bandung mau beli Fleur and Bird caranya gimana? di Fugol Sun Di Fugol Sun. ada bisa dicek Follow di apa? Instagram kita di Fleur and Bites. Oke. Apa lagi? Atau WhatsApp. Atau WhatsApp ya. Ntar WhatsApp-nya kita cantumin deh. WhatsApp-nya kita cantumin di link deskripsi. Thank you, Thank you. Stevi. Semoga lancar. YouTube. Oke. Terus kita akan lihat ada brand yang kemarin pas Jako Week, mereka seberang-seberangan sama kita. Brandnya adalah Corte. Let's go. Di sini juga ada Corte. Jadi kita bisa lihat. Nah, Corte pas waktu itu pas Jako Week kita tetanggaan, mereka ada di seberang kita. Jadi ini Fugol dan di seberang kita adalah Corte. Nah, ini pasar Corte kan sebenarnya pasar kopi, niche. Jadi kayak specialty coklat, dan menurut gua pasar coklat dan pasar kopi mirip-mirip. Jadi menurut gua niche coklat cukup emerging sekarang. Dan sekarang kita udah ada di booth-nya Corte. Tetangga kita pas di Jako Week. Halo guys. Apa kabar? Kok bisa tiba-tiba Corte ada di Poppins? Itu gimana cerita tuh? Apa si Ko Jeff kurang kerjaan? Atau ide-ide kalian semua? Ya, jadi sebenarnya Corte mau coba market Bandung lah. Oke. Kita mau, karena kan kita offline store, itu baru ada di beberapa kota. Di Jakarta ada. Nah, tetangganya Bandung belum ada. I see. Ya, dan Emang di Bandung kebetulan- ada dari dulu? Belum. Oke, terus? Kebetulan kita juga jarang ikut event di daerah-daerah Bandung. Benar. Kebanyakan kalau nggak di Jakarta, Benar. BSD, Iya, iya. Surabaya. Iya. Nah, kebetulan ada event Poppins nih. Dan kita lihat juga sepertinya pemilihan lokasinya juga oke. Antusiasme dari masyarakat Bandungnya juga seperti oke. Maka dari itu diputuskan kalau kita mau sekalian tes pasar juga kita mau ngeliat antusiasme warga Bandung terhadap Corte itu kayak gimana. Awal tujuan ikut Corte ikut event Poppins adalah itu I sebenarnya. see, oke. Ya, kayak yang gue bilang sebelumnya, sebenarnya pasar dari Corte, kita bisa bilang Corte ini adalah coklat specialty, sama kayak kita sebenarnya. Jadi, ada beberapa varian yang memang itu adalah single origin. Nah, kemarin pas di Jako Week, mereka tuh ada kayak experience bar. Jadi, kita bisa pilih coklatnya apa aja, terus dibuatin beberapa menu gitu kan ya. Betul. Nah, kali ini kalau di Poppins, bawanya apa aja nih? Kalau di Poppins kita nggak bawa experience bar karena itu terlalu ribet dan itu terlalu specialty untuk event yang coffee coklat or I see. specialty I see, dah. iya, Jadi kita di sini cuma bawa produk retail aja, Oke. kayak misal coklat bar. Kita ada minuman single origin juga produk retail lain kayak popcorn, kayak cookie, berage dan semacamnya. Jadi cuma bawa produk retail aja yang bukan sebagian besar, semuanya itu ada di store. Jadi kita emang niat dari awal bukan mau coba untuk show off atau gimana, kita cuma niat dari awal untuk tes market. I see. Balik lagi tes market Bandung tuh Setuju. antusiasme ke Corte itu seperti apa. Jadi kita juga untuk pertama kalinya kita ikut event di Bandung. Iya. Fugol juga pertama kali. Oh iya, ini pertama benar. kali? Pertama kali benar. Kan pertama kali kita ikut event justru di Jako Week. Terus gara-gara kita mikir udahlah kita udah ada meja, booth segala macam, tes aja Iya, gitu. Nah, itu kita pertama kali. sekalian. Nah, kan pasar kita kan kalau di Fugol kan filter banget, Yes. espresso banget. Ternyata di sini awalnya memang kita fokusnya pengen jualan
es kopi susu. Tapi ternyata orang-orang yang datang juga pada banyak yang pesan filter. Jadi ini di luar ekspektasi kita. Jadi Korte banyak banget ya variannya ya. Banyak banget. Total ada berapa sih sekarang Korte variannya? Kalau dari coklat bars itu kurang lebih ada 30 varian. Oh, untuk berarti coklat Fugo barsnya masih aja. banyak. Gua 70 origin. 70 origin. Iya. Gila kan? Gue juga pusing ngapain gue buat 70 origin tuh nggak jelas gue. Terlalu banyak itu Mas. Hidung nggak Kayaknya jelas. Kalau great people minum kopi, terus pengen ada sesuatu yang membuat balance manis-manis, pasti bisa langsung cek ke Korte. Oke? Kalau mau cari Korte, carinya di mana? Kita ada di e-commerce, di Oke. Shopee ada, di Tokopedia ada. Oke. Kalau offline store kita juga ada di Jakarta, Oke. di Malang, Oke. dan juga tentunya ada di Bali. Nah, gue bahkan belum pernah ketemu Ko Jeff di Bandung. Dia tiba ke Bandung, dia pasti dia pernah ngabarin sekali, tapi waktunya nggak pernah pas gitu. Oh, iya. Jadi malah ketemu kalian. Bintang ada lagunya kan? Bintang Ah. kecil. Bukan. Ku petik bintang. Oke guys, thank you. Semoga kita ketemu lagi di event lainnya. Oke? Pasti bulan Mei. Bulan Mei. Oh iya, di WOC. OC. Mantep bro. Next, kita jalan-jalan lagi. Nah guys, sekarang kita udah nyampe di Gelato. Jadi seberangnya Fugol, langsung ada Gelato, dan nama mereka adalah Scoopwell. Oke, nah di sini kebetulan gue bareng sama Richard. Gue John, dia Richard. Gue John Richard, dia Richard. Jadi kita ada koneksi gitu. Richard, lu udah berapa lama buka Scoop Gelato? Ya deket-deket COVID lah, kurang Tahun berapa lebih tuh? 2020 awal. 2020 awal. Berarti lu barengan sama si Stevie ya, mirip-mirip ya? Iya, kurang Stevie lebih. juga kayak gitu Iya. Nah, awal mula bisa jualan gelato tuh kenapa sih? Soalnya dulu emang gue udah jualan es krim bokap gue ya. Dia cuman franchise dari saudara kita juga. Aha. Terus kita tertarik untuk bikin sendiri gitu. Oke. Terus jadi gue kebetulan sekolahnya perhotelan. Terus jadi gue belajar lagi untuk bikin Aha. gelato. Aha. Terus ya udah deh. Menurut lu tren gelato di Indo tuh seperti apa sih? Tren gelato di Indo, Iya. menurut gue sih sedikit berbeda ya dari apa yang gue pelajari ya. Aha. Jadi yang lu pelajari apa sama Karena actualnya kayak gimana? resepnya aja gue ganti lumayan jauh. Kalau kita ikutin pakai resep asli Itali, manis banget. Belum lagi susu yang di Indonesia kayaknya udah manis juga. Jadi Oke. ini kadar gelato yang gue buat tuh gulanya tuh under standar sebenarnya. Untuk sebuah gelato tuh Oke. dia terlalu low. Berarti memang in the end lu akan menyesuaikan dengan market yang ada di Indonesia. Betul. Which is spesifik di Bandung, which is orang-orang Bandung tidak terlalu suka yang lebih tajam manisnya seperti itu. Iya. Oh, oke. Terus sekarang kan lu buat gelato nih ada berapa varian sih? Kayaknya beberapa belas ya ada. Lumayan banyak. Belasan? Oh, Dan lumayan juga banget dong. kita bikin gelato cake, terus ada gelato mochi kan. Oh, Ada gelato cake yang kecil-kecil. jadi itu best seller kalian apa? Sebenarnya gelato cake sih. Gelato cake. Gelato cake. Oh, I see. Jadi kemarin gue cobain gelatonya. Terus gue scoop, gue gigit. Itu buat kita di kopi, itu mouthfeel sama bodinya menurut gue kayak medium plus. Lumayan thick. Terus kalau kita di kopi itu ada aftertaste. Aftertaste-nya manis. Tapi manis itu bukan manis sesuatu yang kayak panjang nyisa, manis giung. Tapi manis clean gitu. Kompleksitas gue nggak tahu. Mungkin buat gue intensitasnya oke, medium. Karena kalau kompleksitas kan rasanya beda-beda kan ya. Tapi oke banget. Jadi kalau mau nyari Scoopwell di mana nih? Scoopwell ada di Otista, Oke. tapi kita juga ada delivery service. Instagramnya apa? Instagramnya @scoopwell.id. Asik, scoopwell.id. Nih lihat, rame banget. Jadi pelanggannya rame banget, Scoopwell. Dan kebetulan gara-gara kita di depan Scoopwell, jadi kita kecipratan dikit-dikit lah. Orang Enggak ada Scoopwell dong. terus lihat ada kopi gitu. Oh iya, Chat. Kemarin kan lu ada jual yang kopi, Cold brew ya. ya cold brew. Iya. Nah itu maksudnya, coba tolong jelasin dong ke great people, itu kayak gimana sih? Bokap gue tuh suka banget kopi dia, peminum kopi. I see. Jadi dia request ada rasa kopi. I see, oke. Sementara gue kalau minum kopi tuh tipe orang yang suka creamy-nya. Makanya gue tiap beli tuh gue beli yang butterscotch, apa gitu. Jadi gue bukan Oke, kalau soal biji kopi gitu gue nggak gitu ngerti. oke. Jadi gue pelajari gimana ya buat bikin kopi ke Scoopwell, I see. ke gelato tapi Aha. yang beda gitu. Aha. Jadi gue pikir gue cold brew aja, jadi gue cold brew langsung sama si adonannya. Oh, nah metode lu cold brew kayak gimana tuh? Kan beda-beda. Kalau di Fugol tuh kita pakai 1:5. Jadi misal kita pakai kopinya 100 gram, air kita 500 gram gitu. Atau kita bisa buat juga 1:10. Kopinya 100, airnya 1 liter misalnya. Nah kalau lu sistemnya kayak gimana? Gue harus lihat contekan sih, gue lupa tapi ada hitungannya. Cuman kurang lebih seperti Kurang itu. lebih seperti itu ya. Ada hitungannya. Dan kopi yang lu pakai apa? Campur robusta sama arabica sih. Oke, Tapi robusta sama kayak arabica. 80% robusta. Oke, nah kenapa alasannya lu pakai 80% robusta? Itu adalah kopi yang ada di rumah gue. Oh, I see. Terus kayak gue Boleh, boleh. coba, oke juga nih. Aha, Kayak gue bikin tuh testing 2 kali. aha. Yang pertama gue pakai gula biasa, yang kedua gue ganti gulanya sama brown sugar. Oh, Biar ada kompleksitas sedikit kan I kalau ada see, brown sugar. I see. Terus yaudah gue ganti brown sugar Oke. dan rasa robusta. Cuman kan kalau pakai robusta kan rasanya kenceng kan. Ah, iya benar. Kayaknya kalau pakai arabica gue
cold brew, Oke. terus gue bikin jadi gelato, Oke. itu berkurang rasanya itu jauh banget. Oke, jadi lu sengaja soften si intensitas kopi yang terlalu tinggi pakai Arabica. Iya. Supaya nggak terlalu tajam. Betul. I see, oke. Great people, mari kita lihat, kita intip menunya ada apa aja di dalam. Jadi ini ada freezer, isinya ada beberapa jenis. Ya, ini udah lumayan. Jadi ini aslinya kita bikinnya udah di kapin gini supaya see. gampang untuk distribusi. I Jadi see. orang ngasih juga dan lebih konsisten lah kalau udah di kapin. Iya. Ini kita prepare buat bikin mochi. Iya, mochi. Untuk di event ini aja. Kalau di store nggak ada sih kita prepare itu. Iya. Mochi udah kita bikin semua udah Iya. jadi udah masuk. Ya, menarik banget sih. Ya semoga suatu hari Fugol sama Scoopwell bisa kolaborasi. Sun kan? Ya kita Sun. Ini dua-dua Sun nih. Ini cheesecake Sun, di sini Sun nih. Jadi semoga kita bisa custom gelato kopinya dari Fugol. Bisa dong. Cakep ya. Bisa dong. Siap. Oke, thank you Chat. Nah kita berkesempatan coba interview satu pelanggan dari Fugol. Ci, namanya siapa Ci? Tina. Tina. Iya. Cici Tina udah pernah minum Fugol sebelumnya? Belum, ini Oh, baru. jadi ini pertama kali? Iya, baru. Oh, oke. Ini kan si event Poppins ini kan F&B ya, tapi Cici kan datang ke kita beli kopi. Nah, itu alasannya apa, Ci? Kenapa Cici datang ke kita beli kopi? Ya sebenarnya soalnya emang saya tuh emang penikmat kopi juga. Jadi I see. ya udahlah iseng-iseng aja sih sebenarnya. Oh, oke. Terus Cici biasanya kalau ngopinya apa aja, Ci? Biasanya ya yang black biasa sih. Ya, berarti jarang kopi susu tuh jarang. Kadang-kadang banget. Kenapa lebih sukanya black coffee ketimbang es kopi susu? Lebih berasa, terus emang pada dasarnya saya nggak terlalu suka susu. Oke. Juga tadi minta extra shot. I see. Oke. Oke, Ci. Thank you, Ci ya. Semoga kopinya menyenangkan. Thank you, Ci. Bye-bye. Oke guys, jadi gue mau nanya-nanya ke Bila sama Miftah. Jadi gimana menurut kalian selama kalian jaga di Poppins di booth Fugol? Apa hal yang menarik yang kalian temukan di sini? Hal menarik di sini ketemu sama orang-orang yang macam-macam random ya, minat dan sukaan kopinya, mulai dari kopi yang manis, kopi yang nggak manis, yang manual brew, yang seneng manual brew, ada yang seneng cold brew banget. Jadi setiap harinya dalam hitungan waktu pun kita bisa nemuin orang-orang yang punya kesukaan berbeda gitu Ya, soal kopi. apa yang creamy manis, atau mau suka yang strong, terus mau suka yang soft itu banyak banget tuh yang kayak gitu. Jadi emang range konsumennya lebih lebar di sini ya, lebih Iya. luas. Betul, lebih luas. Oke. Jadi nggak melulu soal misalnya ke manual brew kayak gitu. Jadi emang semuanya rata. Kan kalau Bila kan udah pernah ikut kita di Jakowi kan, Ya. kan itu kan emang skalanya beda, konsumennya beda gitu. Nah kalau di sini hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan apa? Lebih ke penyesuaian lingkungannya mungkin ya, karena bener di Jeko Week tuh segmennya jelas orang-orang datang ke sana Orang-orang mau kopi ya? mau beli kopi, orang-orang seneng ngobrol, seneng nyari tahu. Kalau di sini memang mungkin bedanya orang-orang ngelewat ya kok, orang-orang datang ke mall. Iya, Ya, jadi cepet perpindahannya ke sana ke sininya, Yes, sih. serve-nya harus lebih cepet juga. Terus informatif lagi kitanya ngejelasin tentang produk di sini kayak gimana. Bahkan untuk kopi susunya pun lebih detail dijelasin rasanya yang mereka Iya, tahu kayak betul. gimana. Apakah memang perbandingannya untuk masyarakat awam yang tidak benar-benar belajar tentang kopi, mereka lebih pilih kopi susu, atau mereka pilih cold brew, atau mereka pilih manual brew? Persentasenya kira-kira berapa persen? Kalau dari manual brew, kopi susu sama cold brew, mungkin sekarang masih dipegang sama kopi susu kali ya. Ya. Soalnya emang sebenarnya pasar Bandung rata-rata carinya kopi susu kayak gitu. Cuman di sini banyak juga selain kopi susu ke presentasi cold brew. Ya. Udah cold brew baru manual brew kayak gitu. Jadi manual brew di sini paling sedikit presentasinya. Mungkin ya orang-orangnya balik lagi ke seneng karakter kopinya yang kayak gimana gitu Kak Jon. Oke. Kayak yang manis sama yang nggak manis. Nah guys, kalian kalau mau lihat ngintip tuh ada Mandy di situ tuh. Tapi dia nggak mau masuk tuh lihat tuh. Sekian Great People, thank you hari ini udah ngikutin jalan-jalannya kita di Poppins. Semoga Great People mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari video kita kali ini. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan komen, dan jangan lupa like dan subscribe dan share jika Great People merasa video ini bermanfaat. Oke, thank you Great People, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.